Oke, kali ini kita akan menyerpis jam dinding rumahan karena nggak ada peralatan apa-apa, cuma mengandalkan pisau dapur saja. Sekarang kita coba cek dalamnya ada kerusakan apa. Jam dinding ini baru dibeli teman-teman, baru sebulan kalau nggak salah, tapi sudah mati. Belinya juga online ini. Mungkin teman-teman ada juga beli jam model kayak gini yang beli online tapi sudah mati baru berapa bulan. Itu kalau nggak bermasalah di baterai, silakan teman-teman buka terlebih dahulu, mungkin ada masalah di dalam jamnya, dalam mesinnya. Peralatan kita cuman mengandalkan pisau dapur teman-teman, karena di rumah nggak ada apa-apa. Kalau dibawa ke servis jam ini mungkin lumayan, berapa puluh ribu kita bisa diambil upahnya ini karena membongkar jam ini. Nah, ini kelihatannya gear-gearnya ini ada yang bergerak, tidak pas dengan rumah-rumahnya. Sekarang kita copot satu persatu bagian-bagian gear ini. Jangan sampai hilang ini gear-gearnya, karena kalau sampai hilang bukannya jamnya nambah bagus tapi tambah rusak nanti karena komponennya banyak yang hilang, ada yang hilang. Untuk teman-teman ikuti saja tahap demi tahapnya, jangan sampai di skip ini video kalau lagi pengen benerin jam, khususnya jam dinding. Nah, sekarang kita copot bagian-bagiannya. Semua gear-gear ini berfungsi teman-teman karena itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ingat, kalau yang ini namanya massa untuk baterai ataupun plusnya. Massa dan plus ini berfungsi sekali karena untuk menyalurkan daya ke penggerak jam itu sendiri. Kalau tanpa baterai nggak bakal nyala ini jam. Ikutin terus tahap-tahapnya teman-teman, satu persatu. Cara memasang ininya kalau lepas. Sekarang kita pasang gearnya. Ini gearnya ini untuk jarum jamnya itu. Nah, sekarang yang kedua ini untuk penyambung ke pengatur jam yang manual nanti di luar. Nah, ini pengatur jam yang manual itu, supaya kita bisa ngatur jamnya. Maaf, ini karena saya nggak ada pinset, jadi pakai tangan itu agak susah. Tapi bisa saja pakai tangan teman-teman, karena kita di rumah mungkin nggak ada pinset ataupun nggak ada penjepit. Pakai tangan saja, tapi harus hati-hati dan lambat kalau pakai tangan. Setiap pemasangan ini gear harus diuji dahulu teman-teman, apakah dia bersentuhan ataupun berkaitan. Kalau nanti salah satu tidak berkaitan, maka jamnya tidak akan berfungsi ataupun tidak akan bergerak. Kalau sudah selesai, sekarang kita tutup. Itu IC ini merupakan sumber daya juga dari baterai ke IC dan ke otomatis jamnya itu yang bergerak nanti. Ini saya kerjakan ini di malam hari teman-teman. Sepulang kerja, sudah makan, saya kerjakan melihat jam dinding di rumah mati, sedangkan baterai baru diganti. Ternyata masalahnya ini ada gear-gearnya ini yang geraknya itu tidak pas sehingga keluar dari jalurnya. Pokoknya setiap pemasangan gear-gear ini harus dicek terlebih dahulu apakah mereka bersangkutan, berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau nggak berkaitan itu berarti ada yang salah teman-teman pemasangannya. Mungkin
ketuker ataupun gimana, itu kir-kirnya pokoknya ada yang salah kalau nggak berkaitan. Intinya kalau teman-teman menonton video ini bisa diperlambat videonya biar teman-teman tidak terlewatkan ataupun salah pasang nantinya. Sekarang kita lihat sudah dipasang baterai, apakah otomatis jamnya ini akan bergerak. Kalau dia berfungsi bergerak berarti IC-nya itu masih hidup teman-teman. Sekarang kita perhatikan ini jarum apa itu, bukan jarum sih, pokoknya yang barrel lah kalau di jam otomatis itu, kayak otomatisnya kayak dari IC ke penggerak jam otomatisnya itu, kalau dia gerak nanti jam kalian berarti masih hidup, masih bagus mesinnya ini. Komponen jam dinding ini nggak terlalu banyak, cuman sumber utama daya itu dari baterai dan IC-nya ini teman-teman. Sekarang kita perhatikan, kalau sudah tutup bagiannya jangan sampai patah, itu yang kecil-kecil itu rodanya itu, yang ujungnya itu pokoknya harus pas betul di tempatnya itu. Kalaupun patah ataupun tidak pas, nanti jam kalian tidak akan bergerak, tidak akan berfungsi. Pelan-pelan saja menutupnya teman-teman, pastikan roda-roda itu pas di tempat yang sudah ada di tutup jam itu. Nah sekarang kita cek apakah jamnya sudah bisa menyala. Nah itu teman-teman, jamnya sudah kembali menyala. Ternyata ini kerusakan pada jamnya itu bukan karena baterai, tetapi karena ada roda-roda yang ada di jam itu tidak pas dengan tempatnya. Bagi teman-teman yang punya keluhan seputar jam tangan ataupun jam dinding, silakan komen di bawah, nanti saya bisa bantu jawab. Siapa tahu teman-teman bisa menyervisnya sendiri atau membenahinya sendiri di rumah tanpa menggunakan peralatan apapun, hanya mempergunakan apa yang ada di rumah. Sekarang kita pasang kembali jam tangannya, jam sudah selesai. Selamat mencoba untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.